Pendeta Abiker, yaitu pendeta utusan ZCGK pertama yang dikirim ke Mamasa, sebelum berangkat di Belanda, selain mengikuti kursus kependetaan untuk kebutuhan pekabaran Injil, ia juga mengikuti pelatihan di bidang medis. Pada waktu pendeta Biker sekeluarga tiba di Mamasa, belum ada dokter di daerah itu. Yang ada adalah seorang mantri pemerintah bernama Porweila. Dia membuka sebuah poliklinik dengan menggunakan sebuah gedung di Mamasa. Selain itu, Mantri Porweila juga sering mengunjungi daerah-daerah lain dan mengadakan poliklinik di kampung-kampung. Pada pertengahan tahun 1930, ia dipanggil ke Majene untuk menggantikan seorang mantri yang sakit. Lalu dokter pemerintah Hindia Belanda di Majene bernama Dr. Kaiser meminta Biker untuk menggantikan Mantri Porweila melayani poliklinik di daerah Mamasa. Saat itu, dokter yang paling dekat berkedudukan di Majene, 146 km dari Mamasa. Perjalanan dari Mamasa ke Majene saat itu ditempuh selama 4 hari, sebab hanya 54 km yang dapat dilalui mobil, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun, Mamasa dikunjungi dokter 2 kali saja. Karena kondisi demikian, maka Deputaten ZCGK yang bertanggung jawab atas penginjilan di Mamasa, memohon kepada CGK di Belanda untuk dapat mengutus seorang dokter dan seorang perawat. Usulan itu disetujui oleh CGK dalam sidang sinode yang dilaksanakan pada tahun 1928. Meski telah disetujui, keputusan itu belum dapat direalisasikan karena keadaan keuangan Deputaten yang sangat terbatas. Namun, pelayanan kesehatan lebih meningkat setelah ada pembukaan jalan antara Polewali dan Mamasa pada tahun 1930, sehingga orang Mamasa yang akan berobat ke Majene bisa lebih cepat. Melihat pelayanan kesehatan yang sangat terbatas itu, Pendeta Biker kemudian meminta pertolongan kepada pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi untuk dapat membantu pembangunan sebuah rumah sakit di Mamasa. Permintaan itu disetujui dan pemerintah bersedia memberikan subsidi 3.500 gulden per tahun. Kemudian, diminta juga bantuan ke organisasi Simavi, yaitu sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada bantuan kesehatan dasar untuk semua orang terutama masyarakat adat yang berpusat di Belanda. Organisasi itu menjanjikan subsidi sejumlah 2.000 gulden setahun, selama 3 tahun. Setelah mendapat kabar itu, CGK meminta Deputaten untuk membuat aksi pengumpulan dana, dan hasil aksi itu sebesar 10.000 gulden. Dengan sejumlah dana tersebut, maka pembangunan rumah sakit dengan 20 tempat tidur dimulai. Semua sprei, handuk dan beberapa peralatan lain telah dijahit oleh Ibu Biker dan Ibu Helense, dibantu oleh kelompok-kelompok penjahit. Dan pada bulan Oktober tahun 1939, rumah sakit selesai. Saat itu, sulit sekali untuk mendapat seorang dokter utusan. Akhirnya didapat seorang dokter yang bersedia bekerja di Mamasa dalam dinas ZCGK. Namanya Dr. BP Roti, asal Manado. Ia tamatan Stovia, yaitu Sekolah Dokter Indonesia di Batavia, dan ia telah bekerja selama 28 tahun di pelbagai tempat di Indonesia. Tanggal 31 Oktober tahun 1939, hari Selasa, dilakukanlah acara peresmian atau pembukaan rumah sakit. Acara pembukaan dimulai dengan menyanyi Mazmur 118 ayat 10, dilanjutkan doa dan renungan dari Matius 4 ayat 23-25 oleh Pendeta Biker. Kemudian peneguhan Dr. Roti menjadi dokter utusan ZCGK. Setelah peneguhan, hadirin menyanyikan Mazmur 134 ayat 3. Kemudian sambutan pertama oleh Pendeta Helense, dilanjutkan asisten residen Mandar, Bapak Leis, lalu Dr. Goslinga dari Rantepao atas nama GZB, lalu Dr. Ong, yang hadir bersama Pendeta Darmoatmojo, dari Badan Pekabaran Injil Gereformir di Makassar, lalu diakhiri dengan sambutan dari Dr. Roti, yang memberi kesaksian tentang pimpinan Tuhan, sehingga menjadi dokter di Mamasa. Acara pembukaan rumah sakit diakhiri dengan doa oleh Pendeta Helense. Rumah sakit itu diberi nama Banua Mamase, yang berarti rumah pengasih.
Dr. Rotti adalah dokter yang sangat baik dan cermat. Ia bekerja sepenuh hati dan sangat rajin, sehingga dalam waktu singkat, ia memperoleh kehormatan dan kepercayaan dari masyarakat. Sayang, Dr. Rotti tidak dapat bekerja lama di Mamasa. Pada tanggal 23 Februari tahun 1942, ia meninggal dunia dengan tiba-tiba akibat serangan jantung. Ia lalu dikuburkan di samping gereja Beatrix atau gereja batu di Mamasa. Setelah Dr. Rotti meninggal, maka diperlukan dokter baru untuk rumah sakit di Mamasa. Pada waktu Pendeta Biker berada di Makassar, ia bertemu dengan seorang dokter bernama J.J. Pilon, seorang dokter dari Zending GKN. Dr. J.J. Pilon sebenarnya diutus ke Jawa. Tapi karena keadaan revolusi yang sedang berkobar di sana, maka ia bekerja untuk sementara waktu di Rumah Sakit Labuang Baji, milik Zending GKN di Makassar. Atas permintaan Biker, ia mau bekerja di Mamasa. Dr. Pilon tiba di Mamasa pada bulan September tahun 1946. Sama seperti semua rumah sakit Zending di Indonesia, sesudah Perang Dunia Kedua, Rumah Sakit Banua Mamase diambil alih oleh pemerintah. Semua dokter diangkat menjadi pegawai pemerintah, tetapi mereka diizinkan merangkap sebagai dokter utusan. Demikian juga Dr. Pilon. Secara resmi, Dr. Pilon bukan tenaga ZCGK, tetapi pegawai Dinas Kesehatan Rakyat. Mula-mula, staf Rumah Sakit Banua Mamase terdiri atas 2 mantri berijazah, yaitu Mantri Poluan dari Manado dan Mantri Patoru dari Ambon. Juga ada 2 murid, yaitu Niko dan Jonathan, dua-duanya orang Toraja. Lalu 1 orang juru masak, dan seorang juru cuci. Kemudian 2 orang pemudi diterima sebagai murid, untuk melayani perawatan pasien wanita. Di rumah sakit, diadakan poliklinik, dan kadang-kadang pasien diopname. Setiap hari Minggu, guru bombong dan guru-guru Injil, mengadakan kebaktian di rumah sakit, sambil mengunjungi pasien. Dalam kurun waktu 1946 sampai 1950, ZCGK mempunyai peran yang besar dalam pelayanan medis di Mamasa. Setelah masa tugas Dr. J.J. Pilon selesai, Rumah Sakit Banua Mamase tidak punya dokter dan tenaga medis lagi. Dan akibat terjadi kekacauan oleh DITI di Mamasa, maka akhirnya rumah sakit itu terbengkalai. Barulah pada tahun 1969, Rumah Sakit Banua Mamase kembali mempunyai seorang dokter. Ia adalah Dr. E. Van Rysen, yang diutus oleh Deputaten, untuk mengurus rumah sakit yang selama bertahun-tahun terbengkalai itu. Dr. Van Rysen sebelumnya telah bertugas di Rantepao selama bertahun-tahun, kemudian ditugaskan di negara Kenya, Afrika, lalu kembali ke Indonesia, dan ditugaskan di Mamasa. Dengan hadirnya seorang dokter, maka rumah sakit itu kembali difungsikan. Dr. Van Rysen mendapat sambutan hangat dari masyarakat, serta dipuji oleh penguasa kesehatan pemerintah, sehingga sempat diberikan sebuah ambulans kesehatan dari pemerintah pusat, untuk digunakan di Mamasa. Setelah masa jabatan Dr. Van Rysen berakhir, kemudian diganti oleh beberapa dokter, diantaranya Dr. Hajai Estanga, Dr. Gigi Christian, Dr. Adam Basopata, dan masih ada beberapa dokter lain, namun kami tidak mempunyai data tentang mereka, dan saat video ini dibuat, Rumah Sakit Banua Mamase telah mengalami berbagai peningkatan, diantaranya, mendapat akreditasi utama dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023, di bawah pimpinan Dr. Gigi Alfadesta Hapatinasarani, sebagai Direktur Rumah Sakit.